Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Siska Roselianti dari program studi Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan praproposal tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Kota Banjarmasin. Latar belakang penelitian ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga diperlukan kelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi membuka jalan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah berorientasi publik. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Salah satu alat analisis untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, agar dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Berikut struktur APBD yang diperoleh dari tahun 2010 sampai 2020. Dilihat di sini, struktur APBD se-Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020, dalam waktu tersebut cenderung terjadi kenaikan yang signifikan baik dari segi anggaran dan realisasi pendapatan maupun dari segi anggaran dan realisasi belanja daerah. Kenaikan ini disebabkan karena PAD di beberapa provinsi di Indonesia yang juga mengalami kenaikan, tetapi APBD dari segi pembiayaan mengalami naik turun. Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010 sampai 2020 sendiri, perkembangan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tersebut, dari sisi realisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan cenderung mengalami kenaikan. Tapi dilihat dari diagram sisi anggaran, pendapatan, dan realisasi mengalami perbedaan, di mana dari sisi anggaran cenderung meningkat, sedangkan dari sisi realisasi tidak cenderung naik dan atau lebih tepatnya bergelombang. Hal ini terkait dengan kualitas belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini masih ditemui beberapa permasalahan yang sering muncul. Di antaranya, masih rendahnya kualitas perencanaan di daerah. Di samping itu, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran di daerah juga masih merupakan permasalahan yang umum di setiap daerah. Permasalahan tersebut juga diikuti oleh permasalahan lain, yaitu porsi terbesar APBD ada pada belanja tidak langsung, bukan pada belanja langsung. Sedangkan di sini dilihat struktur APBD Kota Banjarmasin dari tahun 2010 sampai 2020, perkembangan keuangan daerah Kota Banjarmasin sendiri dalam kurun waktu tersebut, dari sisi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan cenderung mengalami kenaikan. Dari sisi anggaran pendapatan dan belanja APBD juga menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin sendiri dari tahun 2010 sampai 2020 diukur dari perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam periode yang dimaksud berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan tren positif yang ditandai oleh kecenderungan meningkatnya realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah. Kita lanjutkan, secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan yang harus dimiliki suatu negara untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk menaikkan standar hidup yang secara tidak langsung juga berdampak bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan seberapa jauh aktivitas ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode tertentu. Akibat dari adanya penurunan pertumbuhan ini, secara tidak langsung juga akan berdampak nantinya pada tingkat pengangguran yang ada di kabupaten atau kota. Berikut disajikan tabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2015 sampai 2020. Dilihat dari tabel pertumbuhan ekonomi pada kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2010,
Pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin sendiri dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS tersebut, terakhir pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin bahkan sampai menyentuh angka negatif yaitu sebesar minus 1,91 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,12. Meskipun mengalami penurunan, tetapi angka ini masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya, seperti Banjarmasin, Tanah Laut, Balangan, Tabalong. Akibat dari adanya penurunan pertumbuhan ini, secara tidak langsung juga berdampak pada tingkat pengangguran yang ada di kabupaten atau kota. Berikut dilihat dari tingkat pengangguran terbuka kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2020. Pada saat pengerjaan ini, data BPS terakhir yaitu pada tahun 2020, belum terdapat perhitungan data pengangguran terbuka sehingga dimasukkan data pada bulan terakhir yaitu bulan Agustus. Eee, tapi saya belum mengecek lagi apakah datanya sudah ada atau belum. Jadi di sini tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 terakhir, tepatnya perhitungan pada bulan Agustus, memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 7,69%. Namun tingkat pengangguran pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan dilihat dari perhitungan pada bulan Agustus 2020 terakhir, tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin yang paling tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya yaitu menempati sampai mencapai 8,32%. Adapun rumusan masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. Yang kedua, bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pengangguran di Kota Banjarmasin. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisis rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua untuk menganalisis rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pengangguran. Manfaat penelitiannya sendiri yaitu ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, serta dapat menunjukkan keterkaitan antara teori dan ilmu pengetahuan dan kondisi yang sesungguhnya. Manfaat praktisnya sendiri, yang pertama bagi instansi diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan anggaran atau keuangan daerah yang optimal, dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Yang kedua, bagi masyarakat umum diharapkan membuat masyarakat menjadi lebih ikut berperan secara aktif dalam penilaian, pengawasan kinerja keuangan daerah dalam rangka melakukan optimalisasi potensi daerah. Bagi mahasiswa sendiri diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat sebagai bahan referensi dan literatur untuk peneliti lainnya terkait objek yang sejenis. Bab 2, kajian pustaka ini sendiri berisi landasan teori yaitu berupa kinerja keuangan daerah, analisis keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian alokasi dana, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Jadi di dalam kajian pustaka ini dijelaskan landasan teori yang telah saya sampaikan tadi. Penelitian terdahulu ini diambil penelitian pada tahun 2019 yang membahas tentang pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Kota Depok. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis apakah kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di Kota Depok dengan periode penelitian tahun 2006 sampai 2015. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis dengan deskriptif kuantitatif dan analisis statistik regresi linier sederhana dengan uji hipotesis.
Namun untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada penelitian ini hanya menggunakan perhitungan kemandirian daerah sebagai perwakilan dari kinerja keuangan daerah di Kota Depok. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB di pemerintahan Kota Depok selama periode tahun 2006 sampai 2015. Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Depok selama periode tahun 2006 sampai 2015. Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Depok selama periode tahun 2006 sampai 2015. Untuk bab 3, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian ini, kerangka pemikirannya yaitu kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari konsep perencanaan dari suatu program yang kemudian berinisiatif untuk dilakukan analisis dari segi perspektif kinerja keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif, akuntabel, dan transparan terhadap kepentingan masyarakat. Akuntabilitas publik berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi yang berorientasi ke dalam dengan tujuan untuk perbaikan kinerja manajerial yang tujuannya dapat memperlancar kegiatan pemerintah dalam menyediakan barang atau jasa publik. Pelebaran investasi dan peningkatan produktivitas akan menambah jumlah tenaga kerja. Tumbuhnya sektor swasta juga akan memberikan dampak pengeluaran pemerintah yang nantinya akan meningkatkan faktor produksi berupa akumulasi modal dan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor swasta untuk meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berikut saya tampilkan kerangka pemikiran pada gambar berikut. Di sini ada kinerja keuangan daerah yang nantinya ada berupa analisis keuangan daerah seperti pertumbuhan PAD, keserasian, kemandirian, efektivitas, efisiensi. Pada pertumbuhan PAD, keserasian, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi ini merupakan X-nya. Sedangkan ini nantinya akan diregresi dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang berupa Y1 dan Y2-nya. Hipotesis penelitiannya berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan serta dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut. H1-nya diduga kinerja keuangan daerah berupa pertumbuhan PAD, keserasian, kemandirian, keefektivitas, dan efisiensi berpengaruh positif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. H2-nya diduga kinerja keuangan daerah berupa pertumbuhan PAD, keserasian, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh negatif secara signifikan pada pengangguran di Kota Banjarmasin. Untuk metode penelitiannya, ruang lingkup penelitian ini sendiri sesuai dengan tujuan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup wilayah Kota Banjarmasin dengan menggunakan data sekunder selaku penunjang di dalam pengerjaan penelitian ini. Adapun data sekunder yang diperoleh yaitu diambil dari BTS, BPJK, Bappenas, maupun jurnal-jurnal dan literatur lainnya terkait dengan topik penelitian. Periode penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2015 sampai 2020 atau dalam rentan waktu 5 tahun. Dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang ada sehingga dapat dianggap sebagai sampel yang tepat untuk pengukuran keberhasilan pemerintah daerah selama 5 tahun tersebut berdasarkan kinerja keuangan daerahnya. Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Dipilihnya Kota Banjarmasin sebagai tempat penelitian karena didasari oleh cukup baiknya pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin, tetapi memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya yang di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan untuk waktu yang belum ditentukan. Jenis dan sumber datanya yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS, DJPK, Bappenas, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku, fasilitas internet, dan bahan literatur lainnya untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian di sini. Unit penelitian yang termasuk di dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan daerah yang berupa rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi selama kurang lebih dari tahun 2015 sampai 2020. Selain itu, dalam rentang waktu tersebut nantinya akan dapat dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
variabel dan definisi operasional variabel. Di definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini merupakan ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Indikator ini berupa rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian alokasi dana, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk pertumbuhan ekonomi berguna untuk mengukur seberapa dalam kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Tingkat pengangguran dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen. Dalam penelitian ini, pengangguran diukur dengan presentasi tingkat pengangguran terbuka di daerah penelitian. Teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik observasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa pengambilan data anggaran pendapatan belanja daerah melalui website DPJK dan data pertumbuhan ekonomi serta pengangguran terbuka melalui website BPS yang tersedia. Data yang akan digunakan merupakan data time series. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan menggunakan data time series untuk menguji pengaruh indikator pembentuk kinerja keuangan daerah yaitu rasio pertumbuhan PAD, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Data di dalam penelitian ini nantinya akan diolah dengan menggunakan program EVIS. Untuk teknik analisis data sendiri, akan dilakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasiknya ini sebagai upaya untuk menghasilkan model yang efisien, visible, dan konsisten, maka perlu pendeteksian terhadap pelanggaran asumsi klasik pada model. Jika terdapat pelanggaran, maka hasil pendugaan tidak akan bersifat blue. Untuk itu dilakukan uji asumsi klasik diantaranya uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokodastisitas. Untuk pengujian hipotesisnya sendiri akan ada uji signifikansi parameter individual atau biasa disebut uji statistik T. Yang kedua, koefisien determinasi atau R2-nya. Yang ketiga, uji signifikansi simultan atau uji F-nya. Demikianlah presentasi praproposal tesis dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan, komentar dan kritikan dan masukan yang membangun saya persilahkan. Untuk terlebih untuk Ibu Musdalifah. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.